Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati pada saat hari ini. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya akan membacakannya di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini sebuah ketetapan hati dan keputusan yang berani, yang berbeda. Memang setiap keputusan itu pasti akan ada dampaknya di dalam kehidupan seseorang tersebut. Kita melihat keberanian dari Daniel dan teman-temannya ketika dia menolak makanan atau santapan yang biasa dihidangkan kepada raja. Hal itu karena Daniel menganggap bahwa santapan-santapan yang disajikan, yang dihidangkan, yang akan diberikan itu bisa saja menajiskan dirinya. Dan kalau kita melihat memang di dalam tradisi kuno, kenajisan itu bisa menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan, bisa mengganggu ibadah mereka kepada Tuhan. Dan Daniel tahu akibat dari ketika seseorang terganggu ibadahnya kepada Tuhan bisa berdampak pada kehidupan rohaninya. Padahal pada situasi-situasi tertentu manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada Tuhan yang harus diandalkan. Kekuatan Tuhan yang selalu diandalkan oleh Daniel. Dan Daniel tahu ketika resiko bagaimana ketika nantinya dia menjalani kehidupan di tanah pembuangan. Dia merasa jauh dari Tuhan. Tapi puji Tuhan ketetapan ini Daniel miliki sehingga dia berani menolak apa yang seharusnya dia terima. Dan satu hal kata-kata yang mungkin kalau kita renungkan, kita rasa kata-kata itu bisa saja melukai perasaan orang lain ketika Daniel berkata supaya tidak usah menajiskan dirinya. Daniel menganggap bahwa makanan yang biasa dimakan oleh raja itu sesuatu yang najis. Seandainya waktu itu raja mendengar pernyataan Daniel, bisa saja dia tersinggung. Atau kalau dia sudah tersinggung, pasti Daniel juga akan menghadapi masalah yang lebih besar. Tetapi ini sebuah keputusan yang besar, keputusan yang berani sekalipun berbeda. Dan ternyata ketetapan Daniel ini, keputusan Daniel ini Allah hargai. Dia hanya minta untuk diberikan sayur-sayuran dan air putih. Tapi ternyata dari semua yang Daniel ambil, Daniel justru diberkati oleh Tuhan jauh lebih daripada orang-orang yang lain yang biasa makan dari santapan raja. Daniel diberi hikmat 10 kali lipat dari orang-orang lain. Daniel juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk masa-masa yang akan datang dibuktikan. Ternyata apa yang Daniel terima dari Tuhan di waktu itu memberi dampak yang luar biasa, baik bagi kehidupan Babel di masa akan datang maupun bagi gereja Tuhan saat ini di akhir zaman. Terlebih ketika ada ancaman semua ahli-ahli nujum, orang-orang berilmu di Babel akan dibinasakan oleh Nebukadnezar karena mereka tidak bisa mengartikan mimpi atau memberitahukan mimpi apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Waktu itu orang-orang pintar di Babel terancam dengan kematian. Disitulah Daniel tampil dengan hikmat yang Tuhan sudah karuniakan dan berikan. Dengan hikmat itu Daniel menyelamatkan semua teman-temannya dan juga semua orang-orang pintar di negeri Babel. Dan ternyata hikmat yang dia peroleh dari Tuhan menyelamatkan banyak orang. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini yang kita terima menjadi hidangan buat kita untuk kita konsumsi
dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang dunia ini bisa saja menghidangkan banyak hal yang bisa menajiskan hidup kita, yang bisa mengganggu ibadah kita dengan Tuhan. Dan rasanya kalau kita menolak apa yang dunia tawarkan atau dunia sajikan yang sudah menjadi konsumsi umum, mungkin kita bisa saja dianggap terbelakang, atau kita kurang pergaulan, atau kita bisa saja dikatakan sebagai orang kuno. Tetapi selama hidangan-hidangan dari dunia ini bisa menajiskan diri kita dan mengganggu persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita harus berani menolak. Karena Tuhan pasti juga akan memperhatikan kehidupan kita di masa akan datang. Bisa saja dunia akan menghadapi kesukaran. Tuhan siapkan orang-orang yang memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya, menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia ini. Puji Tuhan, biar hidup kita terus bergantung pada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Kita punya keberanian untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak benar, yang menentang kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Engkau pelihara hidup kami, beri kepada kami keteguhan dan ketetapan hati untuk kami mengiring Engkau, kami mengikut Engkau, kami menyimpan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Sebab Tuhan memperhatikan kehidupan setiap kami. Terima kasih, berikan kepada kami hati yang teguh untuk kami mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan perkenanan-Mu. Pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh umat Tuhan biar tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam setiap mereka beraktivitas. Bahkan Tuhan tolong beri hikmat supaya setiap umat Tuhan bertindak sesuai dengan yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan mereka semua. Berkati juga Tuhan, tolong pemerintahan bangsa kami dalam setiap mengambil keputusan, supaya setiap kebijakan yang diambil boleh memberi dampak yang baik bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Berkati juga setiap tindakan dan perkataan umat Tuhan. Mereka bertindak dan berkata-kata karena mengimani firman Tuhan, mereka beriman pada Engkau, dan di dalam kasih karunia Tuhan mereka melakukan segala perkara. Umat Tuhan menjadi suara nubuatan yang memulihkan dan membangkitkan apapun yang mati yang ada di sekitar kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat pagi hari ini kami akan jalani hidup kami bersama-sama dengan Engkau dan di dalam kasih karunia-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.